Shalom semuanya, senang berjumpa lagi dengan Anda sekalian. Salam dari kota Roma. Kita akan bersama-sama merenungkan tentang Allah Roh Kudus yang seringkali dilupakan atau terlalu disalahpahami oleh banyak orang Katolik tentang perannya. Sedangkan Allah Roh Kudus ini sungguh sangat penting bagi kehidupan kita. Maka mari kita merenungkan pada siang hari ini di sana, di Jakarta, pagi hari ini di sini, ini jauh lebih pagi dari yang sebelumnya, tentang Allah Roh Kudus. Mari kita lihat bersama. Saya tidak berpusat pada satu teks kitab suci saja, tetapi dari banyak teks kitab suci, karena kita akan melihat nanti dari awal gereja sampai dengan kemudian seorang santo yang sangat penting, yaitu Thomas Aquinas. Ya, mari kita lihat bersama dan belajar bersama, sekali lagi belajar bersama tentang Allah Roh Kudus sebagai guru hidup batin kita. Ya. Mari kita masuk. Ini kata-kata yang diucapkan oleh Yesus ketika ia berjumpa dengan wanita Samaria, yang nanti pada bagian yang kedua kita akan lihat secara lebih dekat. Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, jadi Yesus di sini, nah ini penting sekali, tidak memisahkan antara dirinya dan karunia, antara Roh Kudus dan dirinya sendiri. Nah ini yang seringkali nanti oleh banyak pembicara itu seringkali dipisah-pisahkan ya. Nanti itu teologi tentang Allah Tritunggalnya sangat lemah, makanya tidak paham banyak. Baik, kita mau melihat terlebih dahulu bagaimana Allah Roh Kudus itu berkarya dalam sejarah keselamatan. Ya. Nah, dia hadir pada penciptaan, buka saja bagian kitab suci pertama, Roh Allah melayang-layang di atas air. Dia hadir pada inkarnasi Kristus, yang itu sering kali kita ucapkan dalam doa Angelus, dan Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan dijawab oleh Maria, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu karya roh, itu karya roh. Ya, jangan dilupakan, itu karya roh. Nanti Roh Kudus nih repotnya gini, ini yang saya sering mengkritik ini dengan orang-orang karismatik yang saya kasihi. Itu seringkali karya roh itu dimengerti nanti dalam karunia-karunia yang luar biasa. Kita tidak melihat karya roh itu sudah ada sejak semula. Nah, nanti menyatu dengan Kristus dalam inkarnasi, sabda menjadi daging itu karena roh. Dan pada Pentakosta, nah Pentakosta ini menjadi spektakuler karena Roh Kudusnya itu lebih nampak pada banyak orang. Sebelumnya tidak pernah begitu Roh Kudusnya. Loh, kita dapat istilah lambang Roh Kudus burung merpati itu dari mana? Dari Sungai Yordan, bukan dari Pentakosta. Nah, itu seringkali orang dilupakan sekali ya. Pentakosta kita melihatnya dari lidah-lidah api. Lalu Roh Kudus hadir dalam hidup gereja, maka kamu nanti kalau melihat syahadat itu, susunannya itu bagus sekali. Sebelum bicara tentang gereja, bicara tentang Roh Kudus, itu ada urutannya begitu. Dan pada akhir zaman, kamu buka kitab Wahyu bagian yang terakhir, Roh bersama pengantin itu mengatakan, Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Jadi di panjang sejarah keselamatan ada Roh Kudus,
Jangan Roh Kudusnya dipisah-pisah. Itu nanti banyak yang dipisah-pisah oleh orang-orang. Ya, jadi mari kita lihat. Jadi kita akan melihat berapa hal ini. Pertama, kita belajar dari pengalaman para rasul. Saya hanya fokus pada Petrus dan Paulus. Lalu kita akan melihat Yesus, Roh Kudus, dan sang wanita Samaria yang indah itu gospel yang begitu indah, dan pengalaman para kudus dari Santo Thomas Aquinas yang sumbernya juga dari kitab suci. Ya, cuman dia memang teolog abad pertengahan ya, jadi dia mikirnya lebih pakai filsafat, tapi nanti kita akan lihat renungan dia dari kitab suci. Ya, jadi kita akan melihat dari 3 pengalaman ini, lalu kita bisa melihat nanti ada kesimpulannya apa yang mau saya katakan pada siang hari ini. Ini penting sekali lebih-lebih bagi Anda yang basisnya dari gerakan pembaharuan karismatik Katolik. Karena ada banyak kesalahpahaman di sana. Banyak kesalahpahaman. Ya, baik, mari kita lihat bagaimana para rasul yang diwakili oleh Petrus sebelum dan sesudah Pentakosta. Ya, kalau kita lihat imannya itu kita lihat di tepi Danau Galilea saja ya. Ketika Yesus memanggil itu Petrus, pergi saya orang ini berdosa. Lalu kemudian dia meragukan banyak hal ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus ya, Tuhan biarlah saya juga ikut jalan, tapi tengah-tengah dia imannya jatuh lagi. Terus begitu Petrus sebelum kejadian ini yang kita baca nanti pada Jumat Agung, ya, ini persiapan Jumat Agungnya. Sebelum kejadian ini di ruang atas itu Petrus ngomongnya, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan bersama dengan kamu. Wow, gagah sekali. Petrus, paus kita yang pertama ini, saya selalu ngomong dengan anak-anak muda ini, ngomong dulu, baru kemudian dipikir, saya ngomongnya keliru. ini, saya senang ya, paus kita yang pertama sangat human gitu ya. Jadi pausnya sangat human, jadi dia takut, dia menangis, dia salah paham, ya, nggak gitu. Dia, aku akan mati sama kamu. Yesus mengatakan, it's too hard for you, Petrus. Nah, dan terbukti ketika di hadapan wanita ditanya, bukankah engkau murid orang itu di hadapan wanita ya? Petrus menjawab, bukan. Keras, ada tanda seru di sana. Memang kalau Jumat Agung dinyanyikan orang ngantuk-ngantuk ya bukan, ya, ngantuk. Tapi ya, Petrus menjawab dengan tegas, bukan. Dia menyangkal dia yang sudah dilihatnya dalam kemuliaan. Dia sangkal itu. 3 kali dia sangkal. Maka nanti Yesus sebelum Pentakosta ketika bertemu Petrus, dia bertanya pada Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebetulnya? Dan Petrus menangis. Sekali lagi dia menangis. Ya. Nah, tapi apa terjadi dari nelayan ini? Ya, nelayan yang tidak belajar, dia bukan Paulus, dia bukan orang hebat, dia nelayan. Dia profesionally nelayan. Kalau Anda pernah ke Danau Galilea, ya di situ aja hidupnya, orang sederhana sekali. Tapi kalau Anda buka kisah para rasul nanti, pada sesudah Pentakosta, siapa yang mewakili para rasul berkata kata luar biasa ini. Saya petikkan khotbahnya.
bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ya, tentunya dia berbicara dengan kuasa. Ini bedanya dengan khotbah-khotbah yang seringkali tidak dibawakan dengan kuasa. Ya, tapi dia bicara dengan kuasa karena dia telah menerima kuasa Roh Allah dalam bentuk lidah api itu. Apa buktinya? Apa kemudian dampaknya khotbah itu? Orang-orang yang menerima perkataannya itu, gitu ya, orang-orang menerima perkataan Petrus. Ya, kita bayangkan ini peristiwa Pentakosta ini ada orang-orang internasional ini nelayan dan berbicara begitu, menerima perkataan itu, dan memberi diri dibaptis. Pada hari itu, jumlah mereka bertambah 3.000 jiwa. 3.000 jiwa itu kalau sekarang sudah jadi paroki. Apalagi pada zaman itu, pada awal pewartaan gereja, 3.000 jiwa itu besar sekali. Karena apa? Roh berkarya dalam diri Petrus. Dia menjadi guru hidup batin Petrus, mengubahnya dari takut menjadi berani, dari berani menjadi pewarta sabda yang luar biasa. Ya, nanti pada akhirnya Roh juga memimpin dia pada kemartiran. Maka Paulus mengatakan ini untuk melihat karya Roh yang besar dalam dirinya, dalam diri para rasul, dalam gereja pada waktu itu. Dia berkata begini, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut yang membuat kamu takut, yang membuat kamu sempit berpikir. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah sendiri. Ya, sekarang jadi agen, menjadi penggeraknya itu bukan aku tapi arah. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Tetapi mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Mereka sudah tidak takut lagi dengan dagingnya disiksa atau tidak, dagingnya disesat atau tidak. Mereka hidup menurut Roh. Maka rasul yang sama ini pernah mengatakan gini, dari mengejar-ngejar orang Kristen, dia pernah mengatakan gini pada akhirnya setelah dibaharui dalam Roh Kudus, dia mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Dan kedua orang besar ini wafat di Roma. Tahu yang suka berziarah ke sini ini diajak ziarah enggak ke makamnya Petrus dan ke makamnya Paulus. Kayaknya ribet dengan foto sana sini, tapi tidak melihat dua orang besar yang luar biasa. Ya, nah ini bagian pertama, saudara sekalian, dari hidup para rasul, hidup gereja pada awalnya itu penuh dengan bimbingan Roh Kudus. Kalau Anda mau melihat eklesiologi atau ilmu tentang gereja yang tidak ngawang-ngawang di atas pakai filsafat yang susah-susah itu, tetapi yang hidup mewartakan sabda penuh dengan Roh Kudus, baca kisah para rasul. Itu kelihatan nanti bagaimana jemaat perdana memecahkan roti bersama, duduk, berdoa, dan mereka disukai orang. Disukai orang. Ini luar biasa. Ya. So, ada
karunia-karunia yang spektakuler, yang macam-macam itu nggak ada. Belum. Kita beranjak ke yang kedua, yaitu Yesus, Roh Kudus, dan wanita Samaria. Ya, jadi agen yang terjadi pada waktu ini ada tiga ini. Agen utama ini ada tiga. Yesus, Roh Kudus, dan wanita Samaria. Kita buka yuk Yohanes bab 4 tentang Injil. Saya tidak akan bacakan, Anda baca sendiri. Ya. Katanya sudah ahli kitab suci semua kan. Sudah pinter-pinter kan. Baca sendiri. Ayo mari kita lihat satu persatu. Ini akan saya bawakan pada beberapa kelompok. Injil ini luar biasa, luar biasa. Ya. Oke, mari kita lihat. Karena masih ada satu yang akan kita lihat. Mengapa kisah ini menjadi menarik? Karena kita mesti harus tahu dulu siapa orang Samaria. Samaria ini orang yang keturunannya warga keturunan. Warga keturunan itu kan nasibnya ya kasihan ya, di mana-mana yang keturunan. Yuk keturunan bukan pribumi, podo sama aja itu sama aja. Pada waktu itu kamu bukan Yahudi asli, kamu sudah keturunan kecampuran darahnya dan jadi mixed blood itu selalu dianggap lebih rendah. Kasihan yang mixed blood. Padahal semua juga mixed blood. Tapi orang Yahudi merasa wah dirinya. Mereka memakai bahasa Aramaik, tidak pakai bahasa Ibrani, makanya nggak senang lagi orang Yahudi. Kitab sucinya agak beda-beda dikit, dan mereka tidak menyembah di Yerusalem, di Bait Allah, tetapi di Gunung Gerizim. Nanti itu masuk dalam percakapannya dengan Yesus. Makanya benci banget orang Yahudi ini. Nah, ada label sosial yang diterapkan pada dari orang Yahudi pada orang Samaria. Ini goblok, suka dukun, karena mereka ini dianggap kafir, dan ada di luar belas kasih Allah. Itu loh, ngeri. Jadi kata kafir itu parah ya. Kalau kita diomong kafir itu sebenarnya parah. Jadi selain goblok, kamu itu tidak punya Tuhan Allah, dan kamu berada di luar kasih Tuhan Allah. Ngeri itu. Itu jahat banget kata kafir. Konsekuensi sosialnya ya jangan bergaul, jangan berbagi apapun, dan terutama orang Yahudi jangan sampai lewat Samaria. Nah, petanya gimana? Ini yang tahu ke Israel, mudah-mudahan tidak bingung dengan souvenir, tapi melihat daerahnya. Jadi kalau kamu tahu ini Yerusalem ini gini, di sini Nazaret, ini Danau Galilea. Nah, dari sini itu biasanya kamu naik bis itu lewat Samaria, mesti lewat Samaria. Nah, dulu itu Israel dibagi menjadi tiga, Galilea, Samaria, dan Yudea. Ini dibagi sendiri karena ini daerah yang paling tidak disukai oleh orang Yahudi. Tapi orang melintasi sini mau lewat mana lagi? Nah, ya ini yang bagus. Di Injil, Yesus ada kata ini, harus melintasi Samaria. Oh ya, Romo secara geografis bagus, oke. Tidak ada pilihan lagi kalau dia mau naik ke atas atau turun ke bawah. Tapi yang lebih penting, dia mencari orang-orang yang ada di pinggir. Dan itu gerakan dari Roh. Roh tidak membimbing orang menjadi elitis, kelompok elit. Roh membimbing orang untuk ke pinggiran. Maka Paus Fransiskus mengatakan, go to the periphery. Pergilah ke pinggiran masyarakat. Banyak orang yang membutuhkan sentuhan Allah. Diceritakan secara manusiawi sekali, Yesus telah
Dia duduk di tepi sumur Yakub. Ini terkenal sekali, sumur Yakub, dari kisah yang lama, di Sikar. Duduk di situ jam 12 siang. Nah, orang yang kita jangan membacanya dari kacamata modern ya, tetapi dari kacamata 2000 tahun yang lalu. Dan di daerah padang gurun yang gersang kayak begitu. Gak mungkin orang ngambil air itu pada jam 12 siang. Yang matahari pas sentrong-sentrongnya begini, nggak mungkin. Nggak ada kendaraan, nggak ada apa. Dia harus jalan kaki, bawa air segi beratnya gitu, nggak mungkin. Harusnya pagi-pagi. Atau kan kalau nanti matahari sudah senja. Jadi pasti daerah itu sepi. Sepi. Lalu ada wanita datang ke situ tanpa nama sendirian. Ini aneh. Wanita itu nggak suka sepi. Makanya waktu lockdown banyak yang stres, kan nggak bisa nge-mall, nggak bisa ngerumpi, nggak bisa ngomong lagi. Wanita nggak suka begitu. Wanita harusnya ngomong. Menurut psikologis katanya harus 18.000 kata setiap hari. Pek, 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 ngomong. Nah, nggak mungkin wanita datang. Tapi anyway ada seorang wanita datang. Tanpa nama loh ya. Sendirian. Why? Why sendirian? Itu kalau membaca Injil kayak gitu ya. Baca Injil kayak gitu. Tanya. Nah, ketika dia sendirian, hukumnya apa tadi saya katakan? Yahudi tidak berbagi apapun dengan Samaria. Tapi apa kata Yesus pertama kali? Berilah aku minum. Wah, ini dahsyat banget. Allah memulai pembicaraan. Allah tahu risikonya sama orang-orang yang stres kayak begini, ya sendirian pasti ada masalah besar nih, dia tidak mau, pasti negatif. Dan Allah selalu memulai begitu. Roh itu selalu memulai relasi. Yesus memulai relasi, berkomunikasi. Beri aku minum. Wow. Ingat peristiwa pertobatan hidupmu? Engkau yang memulai? Enggak. Bukan. Jawaban orang stres ini bagaimana? Wanita stres ini tadi. Engkau Yahudi. Kamu kelompok-kelompok yang suka menghina-menghina aku, kok kamu minta minum aku? Kita kan tidak berbagi apa-apa. Kamu laki-laki, saya perempuan. Pada waktu itu nggak boleh laki-laki perempuan kayak begitu. Tempat sepi lagi, you minta minum. Ngapain? Tapi Yesus katakan, berilah aku minum. Kalau engkau tahu apa yang... Lalu mulai ragu-ragu dari kata engkau, lalu kemudian ada perubahan. Kok orang ini ramah? Menjadi Tuhan. Ya. Lalu Yesus menjanjikan sesuatu gini. Kalau engkau tahu sih, sebetulnya ya ketika wanita itu sudah mulai sedikit terbuka, lalu Yesus mulai bilang, kalau kau tahu siapa yang sedang ngomong sama kamu, dan apa yang akan diberikan kepadanya. Dia akan memberikan air hidup. Nah, ngomong begini di tengah kita yang air itu aja di botol, gini ya, tinggal ngambil di sebelah, kamu tinggal buka kulkas, minum air kalau kepanasan dan sebagainya, tidak harus menimba, itu tidak ada artinya. Tapi bagi orang pada waktu itu di tengah padang gurun yang harus ngambil air, bersusah payah bawa air, dia mengatakan there will be air hidup yang kayak sumur ini. Bukan saja kayak sumur ini keluarnya pelan-pelan, tetapi zampilari, melompat-lompat keluar. Akan kuberikan kepadamu. Wanita ini, Yesus tuh ngomongnya sesuatu yang apa namanya simbolik. Wanita ini mengertinya literer.
Persis itu. Ini Injil Yohanes itu bagusnya gitu. Yesus ngomongnya simbolik, murid-muridnya mengertinya literer. Jadi kelihatan bodohnya itu. Injil Yohanes menunjukkan bahwa kita ini bodoh di hadapan Tuhan Allah. Yesus tuh ngomong tentang Roh Kudus. Karena air yang mengalir, yang hidup, itu berlawanan dengan air di padang gurun yang diam, tenang saja, dan bisa beracun dan mematikan. Ya, air yang mengalir, melompat keluar itu luar biasa. Itu air hidup, the living water. Itu luar biasa dalam konteks padang gurun. Itu adalah Roh Kudus yang memberi hidup. Yesus menawarkan itu. Tanggapan wanitanya adalah tanggapan bodoh. Saya senang sekali baca Injil. Jadi kamu mau masang keran, ya sudah kasih aja supaya saya tidak bolak-balik datang ke sini gitu. Dan gosip orang, pasang kamu petugas PDAM. Jadi ini tanggapan goblok banget. Tapi gitu loh, Yesus itu sabar begitu ya. Roh Kudus itu sabar, melihat celah sedikit dia masuk. Gitu. That's God. Dia sabar pada kesulitan kita. Nah, oke. Supaya masuk lebih dalam lagi, Roh tidak hanya saja memberikan kesejukan, tetapi dia adalah Roh kebenaran yang menyelidiki kita. Maka ada lagu, selidiki aku, lihat batinku. Lalu lagunya Sydney apa itu? Search me, O Lord, and seek out my heart, dari Mazmur 139. Itu memang roh kebenaran itu memasuki diri kita. Kalau dalam bahasa psikologi modern, bukan saja pada alam sadar, conscious, but subconscious, melihat ke dalam. Melihat, mengungkapkan apa yang kamu tutup-tutupi. Itu yang disebut dengan roh kebenaran. Menyatakan dosa-dosa. Lewat Yesus, roh bertanya, kamu hidup dengan siapa? Oh, I know, kamu hidup bukan dengan suamimu. Yesus tidak segan menyatakan sebuah dosa-dosa. Itulah roh kebenaran menelusup masuk ke dalam you hidup dengan 5 orang yang bukan suami. Dan kamu mau mencari kebahagiaan di sana. Sorry, kamu tidak temukan. Kamu minum air, tetapi seperti air laut yang mematikan kamu. Mengungkapkan dosa. To name your demon. Wanita itu mungkin, tadi dia menawarkan air hidup, lalu dia menyatakan kebenaran apa yang ada padaku. So, maka saya katakan the hard truth. Roh mengungkap kebenaran. Roh itu seperti sinar yang menyinari kegelapan dan melihat, nih, you sedang kacau dalammu. You bersihkan diri. Oleh karena itu, wanita itu naik tadi dari kata, kamu orang Yahudi. Lalu, Tuhan, lalu dia mulai mengatakan, kayaknya engkau nabi. Roh sedang bekerja. Air hidup sedang pelan-pelan membuang. Yang luar biasa, ya ini belum puncak pertobatan loh ya. Ini masih di tengah proses nih. Saya sedang menyatakan kebenaran, belum selesai. Tapi ini yang saya senangkan. Yesus tidak mengucilkan orang-orang yang sedang dalam keadaan seperti begini.
Yesus melihat di dalam wanita itu. Ya betul, dia hidup dengan 5 laki-laki yang bukan, tapi dia melihat, anyway, she is the image of God. Belum 100% sembuh dari hidup dosanya dengan laki-laki itu, dia sudah ngomong, ini diskusinya menurut saya ini gila. Yesus ngajak diskusi teologis tentang penyembahan. Nanti kamu penyembah di mana? Menyembah di Yerusalem atau di sini dan sebagainya. Yesus mengatakan, akhirnya Yesus mengajar bukan di gunung ini, di Gerizim yang tadi itu, dan bukan di Yerusalem di Bait Allah, tapi dalam roh dan kebenaran. Ya, dia menyatakan lagi dalam roh ada kebenaran, di dalam roh yang menyatakan kebenaran. Itulah yang aku sembah. Dalam itulah penyembahanmu yang sejati. Fokus Yesus pada kebaikan wanita itu. Dan dia menyatakan ada akhirnya, inilah aku. Sembah dalam roh dan kebenaran. Ini saya bilang, ngajak wanita yang masih kayak begini, masih berdosa, diskusi teologis, luar biasa. Sang Kristus dan Roh berkarya secara luar biasa. Nah, efeknya apa? Efeknya wanita itu dipulihkan, ya. Dia dibersihkan. Ada air yang membual dari dalam dirinya. Lalu dia tahu itu. Dia meninggalkan sumur. Ini bagus sekali. Dia lari meninggalkan sumur. Ayat 28 itu. Ya, tadi yang dia salah pahami sebagai Yesus tukang PDAM, masuk situ, dia lari sudah. I think she knows. Dan dia menjadi seperti air. Mengalir. Membagikan diri. Mengajak orang itu untuk minum dari sumber yang sama. Dia ngajak orang-orang datang untuk bertemu. Dan dia bertanya, masih bertanya dalam proses yang belum. Mungkin dia Kristus. Wow. Dari kata, kamu Yahudi, Tuhan, engkau kayaknya nabi. Lalu mungkin dia Kristus, dia ngajak orang banyak. Orang-orang Samaria yang tidak banyak mengenal Allah, yang dikucilkan itu, datang. Dia yang takut pada orang banyak, menjadi orang pewarta yang mengajak orang banyak datang. Wow, ini karya Roh Kudus yang luar biasa. Dan orang-orang itu apa? Meminta Yesus untuk tinggal 2 hari. Wanita itu menjadi pewarta. Tapi dia sadar, bukan dirinya yang menjadi fokus, tapi Yesus. Pada akhir, mungkin setelah 2 hari retret gitu ya, dengan Yesus, bersama seluruh orang-orang Samaria, ini puncak imannya. Mereka, si wanita, dan mereka mengatakan, dia benar-benar juru selamat dunia. Wow. Wow. Saya baca Injil ini, wow, gila ini, gila. Ini keren banget, ini dalam banget. Ya, jadi lihat perkembangan Tuhan. Ketika berkata, engkau Yahudi menolak dan butuh penyembuhan, roh air hidup itu mengungkapkan kebenaran dan dosa. Ketika dia mulai berkata Tuhan, ada keterbukaan, penyembuhan itu mulai masuk ke dalam. Dia mulai ayat 19 mengatakan, engkau nabi, imannya mulai meningkat. Lalu barangkali dia Kristus sebelum berpuncak imannya, dia sudah diajak menjadi pewarta Injil yang kehilangan dirinya, berubah menjadi air yang hidup itu sendiri yang sudah membual dari dalam dirinya. Pada akhirnya bersama-sama dengan yang lain mengakui iman. Dia sungguh
Kristus. Air hidup, Roh Kudus itu mengubah hidup. Ya, sambil mendengar mungkin kita bisa mengasosiasikan hidup kita dengan wanita ini. Jika engkau tahu sungguh-sungguh karunia Allah. Baik, kita sampai pada bagian yang terakhir. Pada Santo Thomas Aquinas. Ini beranjak lagi lebih modern. Tetapi dia dasarnya pada kitab suci. Nanti kita akan lihat. Nah ini nanti menyangkut hidup moral. Kita sudah lihat tadi hidup moralnya dari wanita yang tidak bermoral. Itu luar biasa. Nah, Thomas ini it's very terribly important. Ya, saya sudah posting di YouTube. Kalau Anda mau melihat, mau belajar bagaimana membaca karya Thomas Aquinas supaya tidak takut melihat bukunya yang segitu tebalnya. Anyway, kita mau masuk apa yang dia katakan tentang Roh Kudus dan hidup moral. Tidak beda jauh. Nah, bermula dari tuntutan Yesus di khotbah di bukit. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Siapa yang bersuka cita membaca sabda ini? Saya pertama kali membaca sabda ini, tanggapan rasional kita masih akan begini. That's impossible. Yesus lagi guyon apa? Sempurna mas seperti Bapa itu bagaimana? Kita ini gini-gini saja pengakuan dosanya sama-sama saja gitu, terus bertahun-tahun itu terus sampai romonya juga bosen. Kita sendiri juga bosen, romonya juga bosen. Terus bagaimana? Sempurna seperti Bapa. Apa guyon? Nah, Yesus tidak guyon. Ini sungguhan. Nah, mengapa dia menuntut begitu tinggi? Karena dia tahu ada karunia yang begitu tinggi. Nah, ini yang penting, luar biasa. Ya, jadi Thomas mengatakan, oke, untuk melihat ini, untuk memahami sabda ini, kamu harus tahu tujuan hidupmu itu apa. Tujuan hidupmu adalah untuk kebahagiaan. Tapi saya dapat duit banyak itu juga berbahagia. Iya, tetapi bahagianya itu bahagia yang lain. Bahagia yang sungguh-sungguh membahagiakan kamu sedalam-dalamnya. Di mana itu, Dok? Uang membahagiakan, anak membahagiakan, jabatan membahagiakan. Iya, betul, saya mengatakan tidak salah. Tetapi apakah itu satu-satunya membahagiakan kamu? Kawin itu membahagiakan waktu pacaran kayak gitu toh. Tapi sesudah kawin kamu bahagia terus tiap hari. Saya tanya ya. Maka dia mengatakan, yes, ada hal-hal kecil, tapi yang the true happiness, ada pada kata-kata bahasa Latin, visio beatifica, yang artinya apa? Pandangan yang membahagiakan. Apa itu? Wahyu 22. Para hamba Allah akan memandang wajah Allah, dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Malam tidak ada lagi, cahaya lampu tidak ada lagi, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi. Karena orang berbahagia memandang wajahnya. Itulah tujuan hidup kita. Nah, tentunya perjalanan menuju memandang wajah Allah yang berbahagia itu gak gampang. Iya, tidak mudah. Dan itu perjalanan seumur hidup. Orang Samaria aja imannya berkembang. Petrus saja imannya gradually berkembang. Maka kesimpulannya adalah man needs amazing grace,
Amazing grace. Rahmat yang luar biasa. Apa sih hakikat rahmat itu, saudara sekalian? Hakikat itu rahmat itu adalah gratia, hadiah. Ya, nanti kita bisa berdiskusi di sini. Yang diberikan secara cuma-cuma, gratis. Namanya hadiah juga gratis. Kita tidak meminta, kita boleh meminta, tapi yang memberikan Tuhan Allah, terserah Tuhan Allah. Dan harus diterima dengan penuh syukur. Gratias agere itu bahasa Latin. Jadi gratia gratis, gratias agere. Ya, rahmat yang diberikan gratis kan harus disyukuri. Nah, rahmat apa yang kita dapatkan dari Allah? Thomas membaca Ibrani bab 8 ayat 10. Dia kaget ketika membaca ini mungkin. Dan dia sangat serius melihat ini. Tuhan itu pernah mengatakan begini, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa sih Romo menjadi Allah mereka dan jadi? Ya seperti yang pernah saya katakan pada ketika kita ngomong tentang doa Bapa kami. Jadi Allah menjadi Allah. Ya sebelumnya kita ini saya yang menjadi Allah pada diri saya sendiri, bukan Tuhan. Tapi sekarang mengatakan Allah, datanglah kerajaanmu, itu Allah menjadi Allah dalam hidupku. Dan aku akan, ini aku bukan kamu, rahmat ya. Aku yang menaruh hukumku dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam hatimu, yang membuat kamu mengakui aku Allahmu. Apa itu hukum baru? Nah, Thomas merenungkannya dan mengatakan begini. Hukum baru adalah hukum perjanjian baru yang dicurahkan dalam hati kita. Apa yang dicurahkannya? Air. Wah, kita ingat tadi. The living water. Dan itu benar. Hukum baru itu adalah rahmat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati beriman milik Kristus. Wow, diberikan ya? Iya. Nah, ini kita lihat bagaimana fungsinya hukum baru. Dia mengatakan, dia sebut hukum baru ini nanti adalah insting Roh Kudus. Apa sih ini? Kalau tadi kita melihat sang wanita itu dibongkar ya, dibongkar semuanya hidupnya. Dinyatakan dosanya, kamu senang hidup dengan 5 laki-laki ini, tapi mereka bukan suamimu, kamu hidup dalam kedosaan dan sebagainya, dibongkar semuanya. Nah, lalu ada sesuatu yang bergerak terus di dalam hatinya, membakar dirinya, menggerakkan dia pada sesuatu yang baik, semacam insting. Saya tidak bisa menolak lagi ini sesuatu yang indah ini, maka saya harus membagikan sesuatu yang indah, maka dia berlari. Nah, itulah yang disebut Thomas instinctus spiritus sancti. Orang menjadi peka bukan pada kejahatan, tapi pada yang baik. Ini luar biasa ya. Seringkali kita itu peka pada hal yang jahat. Saya ini manusia lemah, saya ini penuh dosa, makanya pandangan saya berdosa. Nah iya, karena kamu nggak mau terbuka. Kalau kamu mau terbuka, Allah akan memberikan sesuatu yang mirip insting. Jadi mengarahkan kamu selalu pada sesuatu yang baik. The instinct of the Holy Spirit. Wow. Kayak radar, tapi bukan pada sesuatu yang jahat. Pada sesuatu yang baik. Dan it's possible. Dan Allah memberikan itu. Allah menjanjikan itu. Tinggal kitanya buka hati, enggak mau. Nah, berdiamnya Allah Roh Kudus dalam diri kita, itu membuat transformasi kita, hakikat kita yang jadi manusia biasa ini, menjadi seperti tadi wanita itu.
dari berdosa. Pelan-pelan dia mengakui Kristus dan dia menjadi air hidup itu sendiri. Ya, dari menolak air hidup, salah paham tentang air hidup, lalu dia menerima air hidup itu, membiarkan air hidup itu membongkar semuanya, dan dia menjadi air itu sendiri. Maka similitudo, keserupaan dengan Allah. Dan itu memulihkan apa yang terjadi di Taman Eden. Marilah kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Wow. Sedalam itulah Roh Kudus berkarya. Sedalam itulah kalau kita membiarkan Dia berdiam dalam diri kita. Ini bukan sekedar main-main ya, saudara sekalian, ini bukan sekedar. Mengapa banyak orang nanti hidupnya loyo-loyo? Karena tidak melihat hadiah yang luar biasa. Maka apa yang bisa kita pelajari dari Thomas ini? Hidup bermoral menurut ajaran kitab suci dan gereja Katolik itu pertama-tama bukan hukum. Itu salah semua, itu mbok dosen yang ngajar itu salah. Ini ngerti masih ada yang pusatnya pada hukum-hukum terus belajar dari mana? Belajar dari Injil atau enggak? Paus mendiang, belum mendiang, Paus Emeritus Benedictus, dia mengatakan begini, dia yang terkenal sangat intelektual, sangat rasional, itu dia mengatakan gini, Christianity is not about teachings. Ini orang-orang tuh bingung dengan teachings, benar enggak menurut ajaran gereja. No. Christianity is not about teachings. Christianity is about an encounter, pertemuan dengan satu pribadi yang mengubah hidupku. Siapa itu? Yesus. Apa yang diberikan? Roh Kudus. Maka hidup bermoral sebenarnya bukan hidup menurut hukum-hukum saja, tapi hidup menurut jalan kebahagiaan dan karunia Roh Kudus. Maka it's interesting, it's attractive, it's exciting, dan membuat apa yang dikatakan pertama tadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna, bukan sebagai satu tantangan, tapi satu yes, we can because of the Holy Spirit. Wow, itu dalam loh ya. Ini nanti ini loh repotnya terus dimentahkan, dimurahkan. Nah, ini akan saya katakan oleh pengajaran yang keliru. Ini sebagai penutup sebelum kita bisa berdiskusi. Bedakan baik-baik saudara sekalian, apalagi Anda yang ada dalam gerakan pembaharuan karismatik. Bedakan baik-baik antara, hati-hati saya katakan beware, antara gratia sanctificans. Saya pakai istilah Latin supaya Anda tahu saya ini bukan buat istilah ini sendiri. Ini ajaran gereja ini masuk dalam Summa Theologiae dan dipakai terus di dalam gereja. Bedakan baik-baik antara rahmat pengudus dan rahmat karismatis yang disebut gratia gratis data. Serta prioritas yang harus diletakkan pada gratia sanctificans, rahmat pengudus, bukan rahmat karismatis. Saya katakan dengan jelas dan tegas di sini. Ini banyak dibalik. Terus kalau dibetulkan ribut, orang ngamuk-ngamuk. Ya, saudara sekalian. Jadi, apa sih rahmat pengudus itu? Rahmat yang dengannya Allah membuat manusia menjadi kudus, terarah padanya, bersatu dengannya. Rahmat ini jika disambut, ia akan tinggal secara permanen dalam diri manusia dan mengubah sikapnya
dan ini sering disebut dengan habitual grace. Jadi mengubah kehidupannya. Kalau kita lihat, Petrus berubah, Paulus berubah, wanita Samaria itu berubah di situ. Wanita Samaria itu, sorry saya tanya, apakah wanita Samaria itu resting ketika Yesus berkata begitu? Apakah wanita Samaria itu berbahasa roh ketika Yesus berkata begitu? Apakah wanita itu Samaria itu mempunyai karunia-karunia yang spektakuler dan ketika Yesus menyembuhkan dan memberikan air hidup? Tidak. Dan ini kesalahpahaman yang terbesar. Ya? Loh berarti saya kontra dengan karunia-karunia karismatis. Tidak, karunia karismatis itu disebut gratia gratis data. Biasanya disebut the charismatic graces. Gifts. Ya, adalah apa sih sebetulnya ini? Rahmat yang dengannya Allah membantu manusia yang membantu orang lain untuk mencapai kekudusan. Jadi sebetulnya rahmat ini bukan untuk dipamerkan bahwa saya memilikinya, dibangga-banggakan bahwa saya berbeda tidak dengan orang lain, tetapi untuk membantu orang lain untuk menjadi kudus, bukan tanda bahwa engkau kudus. Maka Santa Teresa dari Avila, seorang mistik yang besar, pernah menasihati gini, demikian ada banyak orang kudus yang tidak mengalami satupun dari anugerah-anugerah atau pengalaman supernatural ini. Apa itu? Gratia gratis data, the charismatic gifts. Yang disebut Yves Congar, the spectacular gifts. Ya, ada banyak orang kudus yang tidak pernah mengalami itu dan mereka jadi kudus. Gratia sanctificans, rahmat yang menguduskan. Dan mereka yang lain yang menerima pengalaman-pengalaman tersebut tidak jadi kudus. Ini perhatikan baik-baik. Saya sangat tegas mengatakan begini karena ini ternyata dibolak-balik di dalam praktek hidup gereja, dalam pemahamannya itu dibolak-balik. Ini yang dimaksudkan Santa Teresa. Banyak orang kudus tidak pernah mengalami itu. Tapi banyak orang yang tidak kudus dikasih itu. Lalu merasa diri kudus dan akhirnya tidak jadi kudus. Gratia gratis data itu hanya kan tanda kemurahan hati Allah. Kayak saya ini orang berdosa dikasih. Kalau dikasih itu harus apa? Bersyukur, bukan dipamerkan. Saya lebih hebat dari yang lain. Itu kesalahan paham total keliru dan membuat kita terhambat untuk menjadi kudus. Karena apa? Mengapa gratia rahmat pengudus atau gratia sanctificans sendiri? Karena pada akhirnya kita semua entah berjubah atau tidak dipanggil untuk menjadi kudus. Maka saudara sekalian yang terkasih, mari kita bersama-sama meminta pada Roh Kudus rahmat yang lebih penting, yaitu transformasi diri, berubahnya hidup kita. Dan kalau dia dengan segala kemurahan hatinya memberikan kita the charismatic gifts, kita syukuri, kita bagikan, dan kita berikan pada orang lain, supaya orang lain juga menjadi kudus. Amin. Kepada Bapak Ibu sekalian, bila ada pertanyaan, boleh langsung saja. Bisa di-unmute audionya untuk menanyakan langsung. Rahmat transformatif itu ditawarkan tapi tidak dipaksakan ya Romo ya. Jadi itu tergantung dari manusianya sendiri mau terima atau menolak. Apakah begitu Romo? Semua rahmat itu ditawarkan, jadi Allah tidak pernah memaksakan sesuatu yang pada manusia. Kalau kayak dipaksakan ya artinya
bukan rahmat, dia tapi selalu diberikan. Hmm. Tinggal kitanya mau membuka diri atau tidak. Itu yang penting itu. Jadi memahami rahmat. Ya hadiah lah, kayak hadiah, kita kasih hadiah orang ulang tahun, dia mau atau tidak ya terserah orangnya gitu. Maunya dia gimana, pokoknya kita kasih gitu. Ya, ya, ya. Itu yang terjadi dalam rahmat. Ke Semua pertanyaan kedua, Romo. Saya lihat ini bacaan tadi yang Yohanes tadi itu. Yesus itu begitu sabar menjawab celoteh wanita Samaria ini. Sampai akhirnya ditunjukkan sama dia siapa identitas diri perempuan itu. Sehingga ya akibatnya dia jadi malah jadi air hidup itu. Terima kasih. ya, ya memang ya gitu, Tuhan Allah itu yang sabar kan, yang kita sendiri yang enggak, seringkali tidak sabar dengan diri kita sendiri, akibatnya juga kita tidak sabar dengan orang lain. Itu yang terjadi. Terima kasih. Tuntutannya kalau Allah itu sabar pada kita, nanti kisah itu ada banyak sekali gitu. Kalau Anda baca anak yang hilang itu lagi-lagi kisah tentang Allah yang menanti-nanti dan sangat itu luar biasa. Tapi pertanyaannya kita begitu enggak pada orang lain? Itu yang pertanyaan yang sulit. Kalau dari Allah tidak begitu sulit. Ya kita senang-senang aja kalau sudah berdosa diterima. Tapi kalau kita menerima orang yang berbuat dosa atau pernah memfitnah kita, pernah ngemplang duit kita dan sebagainya, apakah kita mau menerima? Itu pertanyaan besar. Terkadang kita hanya berkutat pada begini, saya ini kan orang berdosa, saya ini kan orang lemah. Ya itu salah, itu teologi yang salah. Itu. Itu teologi yang salah, itu pemahaman diri yang salah. Karena tidak pernah baca kitab suci. Kitab suci baca dibuka, bagian kejadian, nanti dibacakan sebentar lagi pada malam Paskah. Allah menciptakan manusia itu baik adanya, dan kemudian seluruh ciptaan itu baik adanya. Terus ngomong saya berdosa tok gitu. Tanpa membuka diri bahwa pada dasarnya you baik. Itu beda. Dosa itu datang kemudian. Maka Yesus itu tidak melihat pada wanita Samaria itu, Yesus itu tidak fokus hanya pada dosanya. Iya, dia mengungkapkan dosanya supaya dia dibersihkan, hanya untuk itu saja. Dia tidak fokus, kenapa kamu hidup dengan laki-laki itu, kenapa kamu begitu. Tidak ribet dengan itu Yesus. Yesus mengatakan, oke, faktanya kamu baik begini, fine, but you are good, kamu baik. Dan saya mau memberi kamu air hidup. Period. Nah, kayak kita pada orang lain kan. Seringkali kita buka dosa-dosanya orang lain. Positive thinking. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Terima Terima kasih Pak Tarsisius. Oke Romo, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja ya Romo. Ya, betul. Enggak jelas. Romo, ada yang mengatakan kekudusan itu adalah pemberian dari Allah Bapa yang Maha Rahim atau urusan Allah, bukan karena hasil usaha manusia. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan untuk hidup kudus-kudus banget. Bagaimana menanggapi hal seperti ini, Romo? Ya keliru. Maksudnya apa? Tidak hidup kudus-kudus banget. Artinya gini, maksudnya begini. Ya sudah, saya terima Tuhan Allah yang bekerja, lalu saya santai-santai saja, saya tetap selingkuh, saya tetap korupsi, saya tetap abuse anak saya, pukuli anak saya terus, saya tetap ambil uangnya orang lain, saya tetap gosip, begitu. Tidak nampak suci sih? Ya tidak. Jadi ada dua harus gayung bersambut itu bahasa Indonesianya itu. Allah itu selalu memberi dan memberi berlimpah ruah. Lalu kemudian, nah kita ini nanggap atau tidak?
Nah, seringkali yang terjadi adalah kita itu takut. Nah, Ya itu kan yang saya sudah tulis jam dalam buku saya. 15 lagi. Kita itu Lagi nih takut, ternyata ada question and answer. loh, ya, kita itu takut bahwa Allah itu menuntut banyak daripada kita. Salah itu sebetulnya bukan menuntut banyak, dia sedang menawarkan sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang sekedar kamu hidupi saat ini. Maka mesti menunjukkan adanya sebuah perubahan. Tapi gini loh, kita mesti sabar pada transformasi itu, karena biasanya sih Allah tuh bisa bikin dalam seperti pada Santa Teresa kecil tuh dia bisa balik begitu saja, itu pengalaman yang luar biasa. Tapi prosesnya seringkali itu lama. Paulus itu aja setelah mengalami penampakan Yesus yang di jalan Damaskus itu dia harus retret 3 tahun di padang gurun ya, 12 supaya tahun. dia sadar bahwa ini benar-benar rahmat Allah yang mengubah diriku atau tidak. Nah, dia lakukan itu. Jadi bukan seenaknya setelah menerima rahmat, harus bekerja sama, hidup menurut Paulus sesuai dengan sepadan dengan panggilanmu sebagai orang Kristen yang dipanggil menjadi kudus. Iya dong, gak bisa kita terus hidup tidak berusaha gitu, tidak menunjukkan usaha dari kita. Harus ada. Sebesar apa jangan tanya, itu bisa berbeda. Tapi biasanya sih dari pengalaman usaha kita itu kalau dihitung dengan rahmat Allah ya dibandingkan usaha kita itu terlalu sedikit. Allah yang terus menawarkan dengan lebih banyak. Hanya mau nggak you buka diri dan mengubah cara hidup. Seringkali saya pernah ngomong dengan beberapa teman saya ini, Romo, sesudah dan sebelum saya ini berubah, hidup kami itu berubah, kok apa ya, nggak enak ya, medeni itu bahasa Jawa ini, medeni dengan cara hidup baru. Kenapa saya tanya gitu? Ya karena saya saya kok tidak bisa match lagi dengan teman-teman saya yang dahulu. Ya enggak loh, kalau temanmu yang dulu tuh kumpulannya koruptor, gak bisa lagi gitu. You harus punya komunitas yang baru. Itu tanda bahwa engkau mulai bergerak menuju transformasi diri, menuju kekudusan. Nggak bisa tetap begitu dong. Ya, saya kira itu. Terima kasih Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya. Romo, saya agak bingung dengan Roh Kudus dan hati nurani. Sering disebut Roh Allah memanggil dan berkarya dalam diri semua orang, apapun keyakinannya. Namun Roh Kudus diberikan saat kita dibaptis. Bagaimana membedakan apakah kita dibimbing oleh Roh Kudus atau suara hati nurani? Ya, pengertian tentang hati nuraninya itu yang harus direvisi ya. Harus direvisi. Anda kalau baca dalam dalam katekismus, hati nurani itu bukan suara-suara yang ada di dalam dirimu. Bukan. Baca baik-baik katekismus. Hati nurani itu adalah kemampuan kita, akal budi kita untuk ada dua kemampuan besar. Ya, satu terhubung dengan Allah, mengenal yang baik dan yang jahat, dan disitulah Roh Kudus berperan untuk mengarahkan kepada kita. Dan yang satunya yang disebut lebih pada conscience itu adalah untuk memutuskan pada saat tertentu A, B, C, D itu saya harus berbuat apa. Jadi ada dua sisi ini, yang bekerja gitu. Jadi hati nurani itu begitu, Allah Roh Kudus begitu. Jadi jangan sebelum menerima Allah Roh Kudus, terus tidak ada Roh Kudus tapi saya dibimbing hati nurani. Gimana itu cerita?
Mana itu cerita? Kita ini punya kemampuan manusia yang baik dan kita terarah pada yang baik. Itu Allah itu begitu baiknya pada kita. Tapi untuk terus menerus mengarah kepada yang baik, kita membutuhkan Allah sendiri yang menuntun ke sana gitu. Dan itulah Roh Kudus. Jadi jangan dipisahkan sebelum baptis hati nurani, sesudah baptis hati nurani. Siapa yang ngajar kayak gitu? Di mana ajaran gereja yang mengatakan kayak begitu? Di mana? Nggak ada. Jadi hati nurani itu lebih pada kemampuan akal budi kita. Jadi baca baik-baik nanti Gaudium et Spes dan sebagainya yang menuliskan dengan sangat hati-hati. Nah, kita tidak membaca dengan hati-hati, dengan hati nurani itu. Dan banyak masih pengajar yang mengatakan pengajaran keliru tentang hati nurani. Aduh, jadi baca katekisme saja, saya tidak mau kasih sumber-sumber lain yang agak rumit, ya, tapi baca katekisme saja. Definisi hati nurani itu apa? Ya, jadi dibedakan. Hati nurani kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus untuk selalu mengarah kepada yang baik. Ya. Baik, Romo. Untuk pertanyaan selanjutnya, Romo, bolehkah kasih contoh yang lebih jelas untuk membedakan gratia sanctificans dan gratia gratis data? Saya selalu pernah tanya begini, saya pernah memberi kelompok orang dari sebuah BPK. Saya pertanyaannya begini, kalau ada seseorang hidupnya berubah, tapi dalam retret awal itu dia tidak menerima tanda-tanda apa. Dia tidak resting, dia tidak berbahasa roh, dia tidak ada apa-apa, tapi hidupnya setelah itu berubah. Dia jadi baca kitab suci, dari yang tidak pernah ke gereja pergi ke gereja, dari tidak suka pengakuan dosa pada pengakuan dosa, dan hidupnya semakin mengasihi suami dan istrinya. Saya tanya kemudian, karena dia tidak bisa berbahasa roh, apakah dia bisa menjadi anggota pembaharuan karismatik Katolik? Semua pengurusnya diem. Saya tuh sampai apa ya? Saya sedih loh melihat itu. Jadi yang dimaksud dengan pembaharuan karismatik Katolik itu adalah orang harus menunjukkan gratia gratis data, artinya tanda-tanda yang spektakuler itu, berbahasa roh, terus kemudian karunia penyembuhan, harus bisa begitu, itu baru disebut orang karismatik dan sebagainya. Apakah kalau orang berubah itu bukan karunia roh? Nah, inilah kesalahpahaman yang sering kali dicampur adukkan. Seolah-olah yang hidupnya berubah itu ada pertobatan yang besar. Itu bukan karya roh, itu hanya bertobat biasa saja. Loh, pertobatan, perubahan, transformasi itu tuh karya roh yang paling jauh lebih penting, dan itu namanya gratia sanctificans, rahmat pengudus, dan jauh lebih penting dari rahmat karismatis. Itu yang dikatakan Teresa. Ada banyak orang yang mengalami karunia-karunia supernatural, tapi dia gak jadi kudus. Tapi ada yang tidak pernah mengalami dan menjadi kudus. Nah, saudara sekalian yang terkasih, masih banyak ini kesalahpahaman ini, masih banyak. Sehingga orang-orang yang berada di luar gerakan pembaharuan karismatik Katolik itu menjadi, apa sih dengan kalian ini? Ada apa sih dengan kalian ini? Karena sibuk dengan gratia gratis data yang tidak begitu penting. Belum lagi kalau kita berdiskusi nanti lebih detail lagi ya tentang karunia-karunia spektakuler yang disebut charismatic gifts itu proporsinya ada di mana tuh? Seringkali bahasa roh ini seringkali disalahpahami. Aduh, kasihan Roh Kudus. Ini bahasa roh ini seringkali disalahpahami, sangat disalahpahami.
diletakkan pada posisinya yang bukan yang dimaksudkan oleh Paulus. Bukan dimaksudkan oleh gereja. Dan menyebabkan orang tidak menjadi rendah hati. Bukan karena karunia itu salah dan tidak ada, tapi karena banyak yang masih salah paham dan banyak pengajar yang salah paham tentang karunia ini. Ya, itu yang disebut itu. Jadi kalau orang itu hidupnya berubah, itulah gratia yang penting karena untuk itulah orang jadi kudus. Yang mendapat karunia-karunia yang spektakuler yang disebut charismatic gifts itu belum tentu menjadi kudus dan tidak menjadi tanda bahwa orang itu kudus. Jangan merasa kalau kamu dapat bahasa roh, kamu itu sudah lebih kudus daripada yang lain. Sorry ya, tidak. Tidak, bukan. Nah, itu yang disebut bedanya antara dua karunia ini. Karunia rahmat pengudus dan rahmat karismatis. Ya. Maka saya lebih suka memakai, kalau Anda baca sejarah pembaharuan, gerakan pembaharuan karismatik Katolik, yang saya tidak suka pakai kata itu, adalah yang dipakai di Prancis itu kemudian, adalah gerakan pembaharuan hidup di dalam roh. Itu jauh lebih dalam daripada hanya the charismatic gifts. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Romo. Tadi dikatakan bahwa fungsi Roh Kudus adalah memberikan insting, peka atas kebaikan. Nah, apakah peka tersebut boleh kita aplikasikan dalam hal melakukan keputusan bisnis, Romo? Dan apakah kalau memang ternyata keputusan bisnis tersebut, Romo, yang kita sudah yakinkan ini memang Tuhan sudah kasih jalan yang ini, tetapi ternyata salah, malah membawa hidup yang malah lebih buruk daripada sebelumnya. Dan apakah ini boleh disebut juga tetap kerja dari Roh Kudus atau salah mendengarkan suara Roh Kudus, Romo? Bisa-bisa ya kita yang keliru, makanya perlu ada yang namanya discernment of the spirits, pembedaan roh. Jadi mana yang membuat saya pada membuat satu keputusan tertentu itu tenang dan saya ambil keputusan itu. Bisa saja kelak kemudian terbukti keputusan itu salah dan itulah di saat itulah kita mesti belajar untuk mendengarkan dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi roh itu menurut latihan rohaninya Santo Ignatius, kalau bekerja itu sangat lembut seperti air yang menetes pada spons. Jadi meresap. Tidak terdengar bunyinya, tapi dampaknya kelihatan. Itu luar biasa ya, orang-orang mistik, orang-orang kudus itu kalau berbicara. Tapi si jahat tuh kalau bekerja suka memalsukan, menurut Yohanes Salib, menurut Santa Teresa, Ignatius dari the Great Mystics, Spanish Mystics tuh, suka memalsukan seperti Roh Kudus. Tapi salah satu cirinya yang kelihatan itu adalah ribut. Ribut ini bukan ribut kita dengar ribut ya, tapi ribut dan tidak memberi damai. Damai yang sungguh-sungguh dalam ya. Bukan kesenangan ya, tapi kedamaian. Membuat kita gelisah dan sebagainya. Mungkin keputusan bisnisnya nanti memenangkan mendapat untung miliaran rupiah. Kita senang mungkin ya. Tapi teliti lebih dalam. Does it give you any deepest joy? Kok akhirnya kita tahu bahwa keputusan itu merugikan banyak orang dan membuat orang lain menderita. Kita berbahagia. Atau lebih berbahagia kita enggak untung banyak-banyak, tapi itu tidak merugikan orang lain, tidak membuat orang lain menderita, dan membuat hidup rohani saya jauh lebih mendalam.
So ya, Roh Kudus bekerja dimanapun, dalam hal bisnis pun, tapi gunakan discernment dengan baik, pembedaan roh dengan baik. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas karunia roh yang selalu memimpin kami dalam perjalanan hidup kami. Perjalanan padang gurun kami masih panjang ya Tuhan, ada banyak jalan berliku yang membuat kami ragu. Hadirlah di sana sebagai air hidup yang memberikan kami kesegaran ketika kami merasa kering, menjadi terang bagi kami ketika kami ada dalam kegelapan, menjadi kekuatan bagi kami ketika kami di dalam kelemahan. Biarlah sepanjang perjalanan kami, Engkau menjadi roh kebenaran yang mengungkapkan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami dapat terus mengubah diri kami bersama dengan kekuatan air hidup itu, sampai akhirnya kami menjadi seperti air itu, mengalir dan memberikan diri bagi banyak orang. Doa ini kami panjatkan padamu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan serta semoga saudara sekalian selalu dilindungi, dipimpin, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.